Karena ada orang penting di sini yang kita kejar untuk bikin kontennya. Orang penting nih dia. Siapa orang penting ini? Dia adalah Mas Adi Rampes. Ya, betul? Ya, Mas Adi Rampes. Beliau telah lama meninggalkan tanah kelahirannya. Dia ngikutin jejaknya Luffy, One Piece. Ngejar bajak laut. Mau ke Greenland apa? Iya, saya mau nggak ke Greenland sih, ya, buaya laut jadinya buaya asin. Waduh, buaya laut. Kalau buaya laut suara gimana? Kalau buaya darat, halo deh. Kalau buaya laut, TBC. Beef dong. Ya, bingung kan daging kotak. Nah, Di sini ada bakso kotak. iya, apa itu daging kotak itu apa ya? Udah lu lihat aja sendiri kata senior itu kan ada. Dan kebetulan setiap saya pulang itu ada aja perubahannya gitu, maksudnya deh ya kayak di Ciledug atau sekitarnya. Sampai-sampai tuh kadang kalau pas pulang lu lupa nama jalannya apa. Kalau mau ke sini harus satu udah. Tahu Monas ya? Kalau Monas mereka nggak terlalu ini sih kayaknya. Lebih ke Kalau Bali ya? Ya, lebih ke Bali sama Lombok. Bali, Lombok, Jogja termasuk ya. Jogja termasuk ya banyak bule juga. Ya, ya. Karena film Hollywood kemarin kan, ya di Jogja itu kan. Oh gitu. Nggak pernah cerita tentang Ciledug gitu? Kebetulan nggak terkenal sih Ciledug. Besok mau pergi lagi ceritain, woi, lu Ciledug ada busway, gitu, ada MRT kita di Ciledug, gitu. Kita udah ketinggalan deh. Ada tayo gitu. Sekarang kita tuh apa ya? Kalau Nah itu dia, hal transportasi udah apa yang ketinggalan menurut, gitu. jadi kita nggak hanya bahas transportasi. Taruh dah. Ini palanya cuma segini doang. Kagak ada semua. Kepala aku. Ini udah. Kalau yang kurang. Kepalanya kurang. Udah mandi, nggak apa? Coba. Kalau saya pikirannya kurang. Pas. Ya. Jumping nggak? Sininya kebanyakan nggak? Enggak. Komadinya jumping nggak? Banyak di sini sih. Obrolan santai. Ah, Banyak di sini. banyak sono. Kita Belok. buka pintu. Belokin. Taruh komadidim ya. Coba kamu duduk. Jumping. Apa udah? Sip. Nggak apa. Ayo santai. Ini lah di dekat bocah tuh nih. Ya, on ya, siap. Ketok dulu. Frekuensi suara. Yang editor gampang. Trik, saya kasih tahu nanti. Buat nyatuin audio sama visual biar gampang sinkronisasinya. Jadi buat menghasilkan gelembung suara yang itu. Nah, jadi nanti kita nyamain gelembung suara di audionya kamera sama audio ini. Kakak ada. Gampang mau nyatuinnya tinggal disamain, tak udah sama. Mulut sama suara sama. Jadi nggak audio duluan, nggak video duluan atau kebalikannya. Oh, pantesan kadang ada suaranya udah keluar, mulutnya belum Terlambat gitu ya, kayak orang setruk. Atau enggak mulutnya duluan kan, audionya belakangan. Contohnya yang enak kayak orang setruk. Iya, pikirannya itu. Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Yubi Sutrisno, kapten dari Forum Manager Tangerang atau yang biasa dikenal Fakta. Kali ini kita ketemu lagi di podcast episode sekian lah. Dan kali ini podcastnya agak sedikit berbeda setupnya ya, karena bisa dibilang ini dadakan atau buru-buru ya. Karena ada orang penting di sini yang kita kejar untuk bikin kontennya. Orang penting nih dia. Siapa orang penting ini? Dia adalah
Mas Adi Rampes. Ya, betul? Ya, Mas Adi Rampes. Saya Adi Rampes. Selamat datang. Terima kasih buat Mas Yogi dari Fakta udah nyempetin waktunya, udah mau kasih tempat lah buat saya sharing di sini. Makasih sekali lagi. Salam kenal buat Fakta semuanya. Ya, saya dong yang kasih tempat. Ya, Kan ini tempatnya bukan tempat saya. Iya. Makasih buat yang punya tempat teh. Itulah pokoknya. Ya. Jadi gini guys, Mas Adi ini adalah orang Tengah. Dia orang Karangtengah ya. Nah, Pedurenan, Karangtengah, Kecamatan Karangtengah. Bukan Karangtengah kan Kecamatan Geleduk. Ya, dulu Sebelum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka, sekarang udah merdeka, Karangtengah. Ya. Jadi Mas Adi ini adalah salah satu sahabat kita juga di Ciledug ya. Orang Ciledug ya kan, Fakta bilangnya sahabat Fakta. Ya. Jadi sesama dia orang Ciledug ya sahabat kita gitu kan. Beliau telah lama meninggalkan tanah kelahirannya. Nggak lama juga sih. Iya, cuma tiap 6 bulan berangkat. Ya itu dia. Dia ngikutin jejaknya Luffy, One Piece. Ngejar bajak laut. Mau ke Greenland apa? Iya, saya mau nggak ke Greenland sih, ya, buaya laut jadinya buaya asin. Waduh, buaya laut. Kalau buaya laut suaranya gimana? Ya, sama sih sebenarnya. Kalau malamnya beda suaranya. Oh, beda suara. Iya. Kalau buaya darat suaranya gimana? Kalau buaya darat ngosek. Kalau buaya darat, halo deh. Kalau buaya laut, TBC. Buaya laut TBC. Tanda batu cuan maksudnya. Nomor HP dong. Gitu. Kalau kenal nama cewek di kapal Iya. gitu ya. Biasanya sih nggak pakai nomor HP kita, langsung pakainya rekening. Waduh, ngeri. Buaya Jadi laut. langsung kasih kartunya. Waduh, ngeri. Buaya laut bener-bener lebih. Waduh, buaya darat mah nggak ada apa-apa ya berarti yang buaya laut. Ya, kan duitnya kayak laut tuh, kayak air laut Oke. banyak. Oke, jadi Mas Adi ini basicnya adalah seorang kapiten. Wih, sama nih, sama kapiten nih. Tapi dia lebih bergeraknya banyak di laut. Dan siapa sih beliau ini? Coba Mas Adi cerita dong sama sahabat di Ciledug kita. Siapa sih Mas Adi ini? Ya, makasih Mas Yogi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Saya Adi. Nama lengkap saya Adi Mariadi. Tapi kalau untuk di sosmed dulu atau sampai sekarang sih masih saya pakai Raden Rampes. Jadi banyak dari rekan-rekan atau kawan-kawan saya itu kenalnya Raden Rampes. Oh, Ya, jadi ya saya memang lahir dan besar di Ciledug. Cuma pas waktu selesai sekolah, kerja, terus di 2013 akhir saya mencoba peruntungan lah istilahnya, coba merantau ke luar gitu, ikut kapal pesiar. Sebenarnya sih nggak pengen ke luar negeri gitu. Kan ngeri ya. Mau cerita pengalaman ini. Pengalaman yang jarang ada sahabat Ciledug alami. Mungkin ada tapi mungkin jarang. Dan saya mungkin baru ketemunya sama Mas Adi. Mungkin banyak laut di Banyak. Ciledug banyak. Ciledug Saya baru. Oke, lanjut. Ya, karena 2013 itu berangkat, 2013 akhir, nah keterusan deh sampai sekarang. Cuma pas waktu pandemi itu ada ya sedikit lah kita nggak berlayar hampir 1,5 tahun. Dan banyak dari rekan-rekan pelaut juga Semua hampir nggak semua ya. nggak hanya hampir pelaut, kita semua vakum. sektor. Nah, semua sektor ekonomi seluruh negara itu vakum. Jadi benar-benar dampaknya parah ya. Karena ikannya takut kena Iya. COVID juga. Dan kebetulan Kenapa udah pakai masker di laut? setiap saya pulang itu ada aja perubahannya gitu, maksudnya deh ya kayak di Ciledug atau sekitarnya. Sampai-sampai tuh kadang kalau pas pulang lu lupa nama jalannya apa. Kalau mau ke sini harus arahnya mana gitu. Kalau lupa kadang. Tapi pas waktu mau berangkat jalur Transjakarta udah ada apa belum? Belum ada. Belum ada. Ya pas pulang itu kaget makanya. Kok jalurnya jadi beda lagi. Kok tahu-tahu pulang jadi ini jalan layang apa? Iya, Mau makanya. kemana gitu. Nah. Ibu ditutup bukan sih gitu. Iya, Itu makanya salah kita satunya harus ya. lupa. Nah,
Apa lagi? Terus sama kayak di bandara waktu kita berangkat nih, itu kan baru terminal 2 ya. Ya, Ya, waktu dulu tuh ya. 2013 masih terminal 1, terminal 2 untuk domestik sama internasional. Ah. Pas balik terminal 3-nya udah jadi. Ultimate. Keluarnya dari terminal 3 Iya. kan. Bingung yang jemputnya juga bingung. Jemputnya di terminal 2 taunya. Ngarahinnya juga bingung ya? Iya. Aku di mana sih? Aku sepertinya di dunia lain. Ya, jadi banyak hal yang ketinggalan lah sebenarnya. Kalau kerja di sana kayak di laut apalagi ya, kalau untuk di darat mungkin kita masih tahu perkembangannya, karena kalau di takar lah. ya kalau di laut kan kita terkadang kayak sinyal, kita pakai sinyal untuk jaringan itu kita pakai satelit. Nah, itu yang harus perlu di sahabat fakta ketahui juga. Masalah sinyal itu providernya apaan di sana? Jadi kalau di sana kita pakai satelit, nggak pakai provider. Jadi langsung dari atas. Nah, itu terkadang kalau alat yang kita pakai itu udah Sentok. ya udah tua lah, karena kan kapal itu kan dia ada masa atau berapa tahun sekali dia akan ngelakuin dry dock, dan nggak semua spare part itu diganti. Dry dock apa tuh? Dry dock. Jadi kapal itu diangkat, dikeringin. Jadi kita Dry dock. namanya dry dock. Oh. Nah, itu di Dry. dry semua airnya, nanti dibenerin apa yang harus dibenerin, termasuk engine atau mesin-mesin bagian lainnya. Pun termasuk di pantat kapal ya. Ya itulah cek operasinya. Jadi kadang ya gitu, kalau satelitnya lagi gangguan ya kita kayak orang bodoh di sana, udah bete nggak bisa telepon keluarga kan. Ya lagi tersesat di pulau ya. Ya kalau tersesat di pulau mending di tengah laut. Iya ya, kayak Titanic ya, minta baik jangan sampai. Dan banyak pengalaman yang gak enaknya juga sih. Ya banyak pengalaman yang gak enaknya ya, kalau kita pergi jauh dari tanah air tuh kayak kangen masakan, terutama sih makanan lah. Gak enak lah di Ya, situ ya. apalagi kalau yang masih suka dekat sama orang tua lah, kayak curhat atau apa, itu terasa banget. Ya. Lanjut aja. Ya kalau untuk berbagi pengalamannya sih ya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi plus minus lah, kalau kita kerja pasti capek, cuma resiko pekerjaan resiko pekerjaan sama mental kita itu memang dituntut kalau kita bekerja di luar negeri. Jadi memang ya sebenarnya untuk kayak rekan-rekan yang masih kayak baru-baru lulus atau baru masih kuliah, sebenarnya motivasi ya. Jadi ini sekedar info ya. Jadi jangan pernah takut untuk bersaing dengan orang-orang atau remaja-remaja dari luar negeri, karena kapasitas sama kualitas kita itu nggak beda jauh, cuma beda di tekad, itu aja. Tekadnya. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Iya. Anjungan kapal bulat. Iya. Ya, anjungan Iya. kapal lonjong gitu. Lonjong terus ke depan. Iya. Ya gitu dah pokoknya. Gitu. Aduh. Ya jadi kalau untuk kualitas ya memang mungkin dari segi makanan atau Fisik aja beda ya gitu. Tapi Dia kalau lebih bersih. misalkan kita punya mental dan kita punya kemauan, itu pasti bisa ngalahin mereka ya. kayak paling nggak sama lah, setara lah. Karena kan kalau misalkan mereka itu di masa mereka sekolah itu mereka udah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Beda dengan kita kan, Fasilitas apalagi kalau yang juga. di kampung ya. Yang di kampung itu kayak kualitas pelajaran atau materi dari pelajaran itu nggak terlalu lengkap. Dan kita punya jenis mata pelajaran yang sangat banyak sekali, beda sama di luar. Oh gitu. Nah. Wah, masalah pelajaran bisa ngobrol nanti sama Bu Guru tuh, sharing tuh. Ya di balik kamera ini. Iya. Ngomong-ngomong kamera ini pakai iPhone 14 loh. Wih, ganteng kan gue. Picture M. Begitu pelajarannya dikit di sana. Pelajarannya jadi kayaknya lebih ke praktek dia, dan mereka mengutamakan untuk speak up. Jadi kalau misalkan kita ngerasa ada sesuatu yang nggak adil atau apa, itu Bener-bener. kita bisa langsung ngomong. Kalau di kita nggak, anak-anak di kita tuh Mendem. ya. Jadi Speak up anak-anak dikit nggak dibungkap, ada kesempatan untuk berbicara itu. Oh bener. Makanya Jadi orang luar lebih- negeri lebih lebih berani asik. speak up dan lebih smart kelihatannya, karena bukan smart juga sebenarnya, karena berani ngomong aja ya gitu ya, dituntut Iya. berani ngomong ya. Untuk berani. Ya sama sih kayak saya juga. Saya ini bukan lulusan D3 atau sarjana. Nah itu Nah, terkait saya kalau bukan. misalkan mau ke pelayaran, mau ke laut, harus lulusan pelayaran kah, harus SMIP kah, apa gimana? Apa yang penting berani aja? Nah, kalau dulu saya modalnya berani, modal nekat.
Nah, kalau sekarang nggak bisa, Tapi kalau ngikutin pendidikan harus apa? harus minimal D3. Enggak, maksudnya bidangnya. Bidangnya D3 Perhotelan. pariwisata. Oh, pariwisata. Perhotelan. Jadi tergantung, kalau misalnya di kapal itu kan kita ada housekeeping, ada kitchen, banyak kan departemennya, ada engine juga. Jadi tergantung mau ambilnya mana. Tergantung sesuai jurusan aja kuliahnya. Kalau OB OB di sana maksudnya kayak housekeeping lah. D3? Sama D3 minimal. Nah, kalau kayak saya bukan D3 tapi bahasa Inggrisnya nilainya 9 gimana? Asik. Ya harus tes juga sih. Asik 9. Nilainya 9 tapi terbalik ya nih. 9, alhamdulillah. Di ijazah 9. Ya, Iya. saya juga nggak ngerti kenapa itu bisa 9. Ya gitu Pak. Ya. Jadi terus terang saya ini cuma lulusan SMIP dan kebetulan dapat apa ya, good luck di Alhamdulillah. kerjaan. Terus juga SMIP mana? Saya SMIP Makarya 2. Oh, anak Makarya. Makarya, 81. Oke, anak Makarya. Iya, kalau Makarya udah terkenal 81 dulu ya. Masuk jam 8 pulang jam 1. Iya. Ya, bukan Tenggo ya, tapi 81 ya. 81. Ya, tapi saya di SMIP-nya bukan di SMK-nya. Dari Indonesia. Bisa berlayar itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu tersesat aja sih. Waduh. Karena apa ya, ngerasa di sini tuh nyari uang kayaknya susah gitu, lama ngumpulin uang. Suntuk gitu ya. Ya, dan kebetulan ada apa ya, ada sedikit Sikil. bukan sikil sih sebenarnya. Jadi ada tuntutan dari keluarga ya. Haruskan Di- bos banyak duit nih. Jadi keluarga itu bilang apa ya, kalau nggak berlayar nggak cepat-cepat punya rumah gitu, gini bahasanya Bener sih. misalnya. Iya. Bener sih. Tapi waktu itu tuh memang beneran nggak punya duit, Mas Yogi. Jadi saya berangkat kapal tuh nggak bener-bener nggak pegang duit sama sekali. Nol. Saya nggak punya paspor, visa, semua nggak punya. Kok bisa? Dokumen nggak punya, belum ngurus. Oh. Karena kan nggak punya uang. Pas lagi mau ngurus itu ada yang modalin dulu atau pinjem Nah, gimana? jadi waktu itu musyawarah sama orang tua ya, almarhum sama almarhum ibu, sama almarhum ibu. Sampai ya buat orang tuanya Mas Adi. Ya, Dan Bu. almarhum Anaknya udah sukses, ibu Bu. kasih kayak pinjaman lah, pinjaman Bekal lah, yang pinjaman lah sama orang tua mah bekal lah. Jadi ibu tuh ngasih saya istilahnya bantuan lah, dipinjemin dulu gitu. Jadi sekitar, jadi saya tuh nggak kerja 3 bulan. Jadi saya udah berkeluarga, punya anak, harus susu, pampers semua gitu ya. Sorry maaf. Enak boleh. Masih bisa dong aku. Kasih dulu apa? Apa Pak? Ini lanjut aja. Potong. Siapa? Udah pesawat aja. Seluler ya. Ya lanjut. Apa apa? Audionya masih ada di situ. Ya, jadi pas waktu itu 3 bulan tuh saya nggak kerja, 3 bulan nggak kerja, akhirnya ngurus paspor, saya harus kayak kuliah lah, cuma di perusahaan yang saya udah masuk dan diterima. Dan waktu itu udah hampir habis sekitar 40-an lah, 40 juta. Wow. Ya, 3 bulan nggak kerja, keluarga Modalnya. makan, ya. Modalnya segitu mau nuklir. Tapi kan pulang dari sana Ya enggak juga, sih. karena kan Pulang berlayar bawa duit berkarung-karung. enggak juga, enggak. Karung-karung bikin kotor maksudnya. Karena waktu kontrak saya pertama itu kan saya mulai karir saya itu dari bawah, dari Ya. posisi paling bawah. Gaji itu waktu itu cuma basicnya Ya. $350. Itu sekitar 4 jutaan lah. UMR di sinilah, UMR di Dolar sini. masih 4 masih 12.000 atau 11.000 ya. Dan waktu itu saya itu basicnya 350, terus saya dapat tambahan jadi sekitar 600-an lah, 600 sekian. Itu kontrak pertama. Jadi ngerintis karirnya tuh nggak langsung enak gitu maksudnya. Enggak, jadi Mas Adi di sana tuh ngelamar pas berangkat berlayar itu sebagai posisi yang ditekunin sekarang bagian masak memasak gitu. Tukang masak sebenarnya. Tukang masak gitu. Bukan chef.
Asep. Aset. Iya, tapi maksudnya Ya. kan ada kan orang kayak saya misalkan waktu itu kerja atau saya atau teman-teman saya berangkat dari misalkan dari OB atau apa, pas nggak sengaja punya skill ini ditarik gitu kan, ada kan yang kayak gitu. Nah kan, itu ya. kita sebut di sana kayak cross training. Cross training. Tapi kalau Mas Adi memang udah langsung nyemplung di bidangnya, langsung di bidangnya nyemplung gitu, langsung dimasak, Langsung dimasak, langsung digoreng ya. langsung digoreng ya. Pertama trainingnya bikin telur ceplok dulu kali ya. Iya. Omelet Ya, buat setiap mulai. pagi itu saya bikin itu setiap pagi. Gitu. Selama satu kontrak, waktu itu kontrak saya masih 10 bulan. Oh, itu ada probation nggak kayak gitu? Oh, gitu. Ada probation. Tetap ada ya? Nah, kebetulan pas waktu saya itu nggak probation sih sebenarnya, karena kan kita udah dikontrak. Oh, berarti udah langsung setahun. langsung naik kapal. Oke. Nah, kalau memang kita ini kan kita dapat laporan akhir tuh, Ah. ketika kita mau pulang kita sebutnya sejenis kayak Raport lah ya. report lah. Report. Ya, Kalau reportnya nggak bagus, pulang sendiri disediain getek. Ini getek pulang sendiri kan? pakai life jacket aja. Waduh. Iya, jadi ya suka dukanya banyak lah kalau apalagi yang baru-baru ya, karena kan di sana kita suasana baru, banyak yang ada yang minta pulang, ada yang banyak lah. Kayak saya juga termasuk hampir nyerah waktu kontrak pertama tuh. Lu gini amat kerja jauh gitu ya? Sampai tangan kayak jahe semuanya. Oh, gitu. Iya pada bengkak. Karena intensitas kerjanya gila ya. Karena banyak kerjaan. Ras bener-bener ras banget ya, hard banget gitu kan. Mungkin karena baru juga kan, belum tahu Penyesuaian. caranya, cara ngatur waktunya gimana, belum tahu. Tapi pas kesini ya udah Udah mulai ketemu dapat semuanya. timingnya, udah kenal banyak orang juga. Udah bisa manajemen waktunya. Termasuk chefnya udah banyak yang kenal, kita bisa komunikasi. Dan kebetulan waktu itu tuh saya masih pemalu, jadi nggak terlalu aktif bicara gitu. Sekarang Kalau sekarang malu-maluin. malu-maluin. Kalau sekarang malu-maluin karena terlalu apa ya? Mungkin terlalu Udah terbiasa. Terbiasa. Udah berbaur. Udah mengenal kultur dari budaya negara lain. Kalau dibilang saya bisa bahasa Inggris nggak? Saya bilang saya nggak bisa. Karena cuma bisa ngomong aja. Kalau orang bisa bahasa Inggris itu sebenarnya harus bisa kayak grammar, surat menyurat tuh paling nggak bisa. Itu pun saya masih dalam tahap Bisanya berarti karena terbiasa komunikasi ya. Terbiasa komunikasi aja. Jadi kalau misalkan ada yang anggap nih saya lagi podcast ini, kayaknya nih Mas Adi bahasa Inggrisnya jago nih. Ya, jago kalau buat ngomong. Tapi kalau untuk kayak kita nulis sesuatu itu masih banyak yang harus diperbaiki. Writingnya Saya ya. harus sekolah lagi lah. Writingnya memang agak sukses juga, kadang masih susah untuk writing. Sama listening juga kadang masih balik-balik gitu. Kalau dengerin lagu ya bisa lah, bisa denger, cuma nggak bisa ngerti. Nggak ada translator di bawah ya? Nggak ada ya. Itu penyesuaiannya gimana waktu awal kesana? Kesulitan kah berbahasa luar gitu? Dan bahasa internasional pastinya English ya? Ya bahasa sehari-hari kita pakai bahasa Inggris, tapi ada beberapa kayak misalkan kan beberapa Mandarin. kru itu kan ya Arab. ada yang dari China, ada yang dari Philippines, dari India, dari Belanda, Amerika. Sekarang udah ada yang dari Kroasia, dari Rusia. Jadi dari masing-masing mereka tuh logat Inggrisnya beda Ya, gitu. aksennya beda. Aksennya Iya, beda. aksennya beda. Sekarang lagi Jadinya kita jadi kayak dia ngomong iu aja kadang kita ngomong apa nih orang gitu ya. Sekarang ada tambahan kru dari Thailand ya kan. Jadi bahasa Inggrisnya aksennya beda-beda gitu. Akap jaklay. Metong leuy. Metong Ya, jadi kayak kalau dari Filipina juga kan banyak kawan-kawan saya dari Filipina itu yang akrab lah. Kita udah kayak apa, walaupun beda negara kita ketemu cuma di kerjaan tapi udah kayak saudara, karena setiap ada pekerjaan yang berat itu kita lakuin bareng-bareng gitu. Di sana prosentasenya krunya lebih banyak orang Indo atau luar? Kalau sekarang udah mix ya, hampir Rata. Awal-awal itu Indonesia mendominasi sama Filipina. Oh, Indonesia Karena- mendominasi. Oh, negara kita tuh negara kuat berarti. Dulu ya. Nah, karena waktu kemarin tuh waktu saya baru masuk ya 2013 aktif itu kayak housekeeping itu masih dipegang orang Indonesia, dining room orang Indonesia. Dan kalau di dapur kayak saya nih itu cuma beberapa orang Indonesia, nggak terlalu banyak juga.
jadi minoritas lah kalau di dapur, tapi kalau di housekeeping sama dining room, Mendominasi. mendominasi. Memang basic kita suka bebenah, jadi kita ditaruhnya di situ dulu. Ya nggak, nggak dipungkirin. Suka bebenah, Suka bebenah dan apa aja, rapi. apa aja dibenahin. Apa aja dibenahin, tapi Bawa rapi kamar, kan? bawa Iya, tapi kamar. good looking kan? Iya, good looking, bener. Kalau Indonesia suka bebenah, gitu. Tapi hasilnya benar-benar bikin orang geleng. Geleng. Bisa apa beli kerjain gitu. Itu ramah sama tamu. Nah, itu dia yang saya mau tanya, persepsi ketika Mas Adi di kapal banyak orang dari negara. Sekarang kita cerita enaknya aja deh. Yang gak enak mah biarin. Tadi enaknya udah dikit ya. Yang enaknya spill dikit aja, takut orang nggak banyak yang berangkat nanti. Ntar nggak ada yang mau kerja di kapal ya? Iya, Kurang ya? Tapi nggak kurang. apa-apa ngurangin saingan saya. Iya. Ya, jadi maksudnya kan kita banyak ketemu orang luar. Kita tuh berpikiran, diskusi, terus gimana buka omongan sama orang luar, terus negor orang luar tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Kan karena kan kita beda ya. Kalau kita kan di sini kadang ketemu sama yang nggak kenal aja, papasan, Iya gitu ya. Nyengir aja udah. Bukan senyum, nyengir. Iya, tapi kan kadang Yang di usah sana- gigi kelihatan. Iya, gitu. Tapi kan kadang di sana ada yang orang luar negeri beranggapan kayak mungkin kalau kita di sini bilangnya siapa sih lu SKSD banget. Nah. Ya, kadang kayak gitu kan. Untuk mencoba apalagi kayak gini, maaf. Kalau di Indonesia kan ini bahasa universal ya. Iya. Kita nggak kenal kaku diem-dieman gitu. Kita kayak bang rokok bang. Boleh. Jadi akrab ngobrol. Dari mana bang? Ya, kayak gitu kan. Ngobrol ya. Langsung ngobrol gitu. Kalau di sana tuh gimana mas Adi? Jadi kalau di khususnya di kerjaan ya maksudnya. Iya, di kapal. ya sekitar kapal aja gitu kan. Sekitar kapal kan. Kalau ketemu Jadi- cewek kalau tuh gimana? Iya. Jadi Bisa kiu-kiu gitu nggak bisa ya? Bisa. Jadi kita ada peraturan juga kayak dalam Catcall, artian catcall. ada rules ya. Jadi harus kita patuhin itu karena harassment itu sensitif. Jadi Ya, itu banyak luar negeri itu makanya. banyak faktor lah yang bisa disebut itu sebagai harassment. Jadi untuk sekarang ini peraturannya lebih ketat dan kebetulan company yang saya kerja ini menerapkan sistem yang benar-benar ketat. Jangankan kita untuk body touching ya, Yes. kita ngeluarin satu kata atau kita kayak tadi tuh, itu kalau Catcalling. kalau misalkan yang Sekarang catcalling. yang cewek atau cowok yang kita goda atau kita ledekin lah, itu nggak suka, itu dia bisa ngelapor ke HR atau HRD. Ya, HRD. Dan itu bisa berimpact ke kita pribadi yang melakukan itu, mungkin bisa di Fatal. diskors atau dipulangkan, one way ticket lah istilahnya. Ya, jadi memang benar-benar dilindungi lah untuk Berawal bercanda, ngecengin, even ngecengin gitu kita kayak. ngomongin orang aja nggak boleh di sana. Waduh, nih buat yang suka gibah nggak bisa nih. Jadi Berlaut misalnya nggak pakai bisa lu. kayak sedikit sebenarnya kayak pakai hukum Islam ya. Iya. Ya nggak boleh gibah. Nggak boleh gibah ya, memang harus gitu sih ya. Lu yang kalau suka gibah nggak bisa lu berlaut berlayar nggak bisa lu. Gibah ada undang-undangan di sana ya. Iya. Pulang lu naik getek mau lu. Ya jadi gitu sih. Kalau untuk yang bahasa universalnya kita kan kalau ketemu di pagi atau siang itu biasa kita greeting aja. Jadi itu walaupun kita nggak kenal, beda departemen, kayak saya kan di dapur, saya ketemu orang engine, itu biasa kita ketemu di koridor cuma kayak greeting, kayak good morning, good afternoon, itu aja sih. Jadi itu udah biasa. Selamat siang, selamat datang, silakan belajarnya ya. Itu restoran. Orang. Selamat siang, selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Oh, saya masih bisa ya. Tapi kalau untuk di smoking area ya, itu ya udah biasa lah kayak di sini sama lah. Jadi rokok itu atau sigaret itu bahasa universal, tanpa harus Tetap kita sama. ngomong sesuatu itu udah jadi simbol lah, kayak kita nawarin atau gimana itu udah. Smoke. Semok asap dong. Bahasa internasional di sana smoke atau sigaret? Kalau kita mau ngerokok ya smoking ya, Smoking. Kalau nawarin, Kalau- smoke, do you smoke gitu ya? sigaret. Oh sigaret. Iya. Aduh, bau nasi. Duh teh, nasinya enak banget ini, baunya pulen banget. Oke maaf, lanjut gimana? Langsung Jadi sigaret bahasanya. Jadi itu aja sih. Dan kalau sekarang kan karena kita, kalau dulu smoking room itu bisa di ruangan ya, tertutup. Ya. Karena sekarang setelah pandemi itu jadi smoking area itu kita dipindah jadi di kayak apa ya, ruangan terbuka di atas. Nah, di atas itu kayak kalau pas lagi kita kapal itu jalan kan anginnya kenceng tuh, itu kadang juga ya gitu deh, jadi Nggak enak. ya kurang, tapi ya Kayak kita kalau ngerokok di sadar motor. enak kan. Jadi kita lagi ngerokok di motor gitu Iya. kan. Tapi lebih bagus sih, jadi nikotinnya kayak racunnya itu nggak ngirup sama kita lagi karena kan udara bebas gitu. Gitu langsung kemana-mana Iya, gitu. langsung.
Ketemu Free Willy nggak di laut? Kemarin sih ya ada juga. Free Willy ketemu gitu, kalau paus waktu yang- di Alaska. Oh sampai ke Alaska. Iya kan kemarin di Alaska. Ini dong. Iya. Nah, sekarang udah nggak kayak dulu. Masa? Iya, sekarang kayak Eropa, Alaska itu udah kalau dingin kayak dulu waktu saya 2013 itu. Saya di Eropa itu kita di dalam kapal itu kita ngomong masih keluar asap. Terus kontrak kedua di Alaska itu masih keluar asap. Minus berapa? Kalau di Eropanya bisa 6. 6 derajat. Iya. Siang 6 derajat nih, jam segini 6 derajat. Bujuk buset udah kayak masuk di walk-in ya. Ada walk-in ya kan di sana kan? Ada walk-in kan? Tahu lah, kan kita bisnis kita sama nih. Nah, kalau di waktu itu Cuma pernah dia lebih sukses. kayak di ujung dunia gitu kan, Ujung dunia? kayak di Antartika itu Pernah pernah Antartika? kita kayak Bener ngasih, nih One Piece nih dia mau ke Greenland nih dia nih. kita ngasih kayak donasi ya dari Ke? kapal dan donasi ke masyarakat kayak Eskimo gitu kan yang tinggal di kutub. Kutub Oh, Utara. orang Eskimo, Nah, Kutub Utara. jadi kayak Iya. dia waktu itu kapalnya kebetulan kelasnya Air Class jadi bisa masuk ke sana terus sama yang signature juga kita masuk ke sana. Kebetulan waktu itu saya bisa ngelihat karena saya menyaksikan sendiri lah ngasih donasi atau bantuan kayak bahan makanan gitu. Daging gitu-gitu. Nah, mungkin kalau bahan makanan Itu ada tur ke sana. bukan tur itu jadi kayak Mampir. Kalian Jadi lewat, kita- karena kita lewatin. bentuk kepedulian kita jadi dari perusahaan sekarang banyak perusahaan kapal itu Donate ke sana. nggak dia donate sih jadi kayak dia itu kita peduli dengan lingkungan laut biota laut jadi nggak buang sampah sembarangan kita meminimais sampah jangan sampai jatuh ke laut karena akan merusak biota laut. Betul. Jadi Bukan semakin plastik, semakin kita peduli maka semakin biar bertahan lama gitu laut Iya. kita itu jadi kayak long life lah. 6 derajat siang itu di Eropa. Waktu di Alaska Alaska sama kadang lebih rendah tergantung kadang kalau badai kan bisa lebih rendah. Lu siang-siang berarti pakai jaket tebel gitu kayak orang sakit tuh. Nah iya Itu sampai Apalagi ngalamin kalau hujan kan makin dingin ya. Makin Itu dingin. ngalamin slime dari hidung sampai beku nggak tuh? kalau beku sih belum Sampai kumis pada ada esnya gitu. kalau mampet udah Iya. ya, jadi kalau Gini aja nampak itu kan gitu sampai es batu keluar. Lah, minus. jadi pernah waktu itu ya mungkin karena saya terlalu norak gitu ya karena saya orang kampung. Wajar. Saya pun pasti bakal norak. Saya juga pasti bakal konten terus tuh. Woi guys, karena saya norak kan baru pertama kali saya pegang salju es itu Saya belum pernah Ya, pegang salju. jadi- Sama kayak serut kan? iya saya naik ke Mount Robert di Alaska itu di Juneau naik ke atas pakai kereta gantung lah kalau kita sebut Gantole ya. bahasanya gantole naik ke atas Bahasa kita gantole. Iya, itu saking saya senangnya itu saya buka baju saya foto jadi nggak pakai baju fotonya Orang itu aja. pegang salju itu kayak kata saya bilang ini kalau kita bawa sirup ABC ini Iya. saya langsung kita minum kata saya Buka puasa langsung nih. Kalau buka puasa di Alaska enak. Nggak usah kayak bini saya, Pak es batu belum beli. kalau sana nggak tinggal ambil aja. Es batu belum beli, nyendoknya ke sono. Jadi ya untuk sekarang ini kayak ya mungkin global warming juga ya. Jadi udah banyak di kutub-kutub utara pun es itu udah banyak yang cair. Jadi kadarnya udah makanya banyak dari perusahaan-perusahaan besar itu mencoba untuk mengikis lah untuk memperkecil efek dari ya mengikisnya secara makanya kita dari perusahaan itu banyak ya sekarang kayak walaupun kayak mesin itu mahal tetap di provide kayak untuk sampah jadi sekarang Didaur ulang. sampah itu didaur ulang untuk dibuat makanan biota laut gitu jadi walaupun alatnya itu mahal tetap di provide gitu sama perusahaan Ya karena berguna kan, Iya. ada hasilnya. Tapi maksudnya makanan sampah yang di-provide untuk makanan biota laut itu sampah makan. ya jadi kan kalau kita di bukan dapur bahan baku kayak plastik, bukan packaging. jadi bukan. sekarang kita diharuskan atau diwajibkan setiap sampah itu dipisah jadi kita punya ada yang metal, disposable yang bisa didaur ulang kayak plastik, kertas organik, jenisnya, non organik, sampah masyarakat. banyak kalau di sini banyak ya Iya. Kalau di sini di Indonesia begitu klasifikasinya, organik, non organik, sebelahnya sampah masyarakat.
Bercanda guys, nggak ada sampah masyarakat Indonesia. Kan Mas Adi bilang tadi, orang Indonesia mendominasi di kapal. Orang Indonesia kuat. Ya, jadi ya sebagai motivasi aja sih. Jadi kalau misalkan kalian mau berkembang, jangan ragu. Materi itu bisa kita cari lah, Kembali. tapi yang namanya mental, tekad itu harus dari diri kita sendiri. Karena akan datang waktunya atau timing yang tepat ketika kamu memang udah siap, gitu. Kalian udah siap. Kalau kalian dirinya belum siap, tapi waktu itu timingnya datang, kalian belum siap, jadi sama aja bohong gitu. Mending persiapin diri dulu. Setuju. Makanya the first yang penting preparing is important ya. Prepare yourself Iya. earlier. Iya. Ya kalau bisa kayak apa ya, bahasa Inggris tuh nggak harus kita kursus sebenarnya. Jadi kalian dengar musik atau kayak baca buku itu sebenarnya udah belajar, karena bahasa Inggris itu lebih ke speaking, lebih ke bicara. Iya, kadang gini yang kadang saya juga dilema gini. Saya juga waktu itu pernah. Ini kita sama nih, sama-sama ada pengalaman di laut. Mas saya nyebrang Pulau Seribu. Nah, Nyebrang Pulau Seribu, itu udah banyak banget 1000. makanya ada Saya belum nyampe 1000. namanya Kepulauan Seribu. Pulauan 1000. Masih Jakarta. Ketemu penumpang ada dari Turki. Nah, Ya, dari Turki. Ya, dia mabok laut. Jadi nyari tempat yang menurut dia PW, ya menurut dia melihat mungkin tempat saya PW nih. Ya, can I take seat in your seat? Jadi kan, oh please gitu kan. Nah, saya ngobrol aja gitu kan. Ya, kita cerita, kan dia dari mana, kita dari mana. Cuma maksudnya kayaknya kalau saya perhatiin kan sambil direkam juga, waktu itu ada rekamannya, saya lupa saya di mana. Kalau saya perhatiin, bahasa Inggrisku berantakan banget, tapi nyambung gitu kan. Iya. Jadi kalau pada aktualisasinya, pada prakteknya, yang penting nyambung ya. ya jadi ada Kayak ngobrol biasa ya, Ngobrol maksudnya bukan biasa. dalam rangka bahas kerja atau bahasa yang formal ya. Kalau dalam nongkrong yang penting nyambung ya. ya yang penting nyambung. Jadi kayak misalkan gini, kayak contoh orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Jadi ada satu kata, dalam satu kalimat itu ada satu kata kunci. Ya, Kayak misalkan nanya udah makan apa belum? ya, Mas, dahar lah. ya. Yang penting tahu kata kunci, oh dahar itu makan. Makan ya. Kalau Itu orang itu Jawa harus. bisa jawab, "Ye, sun." Gitu Ya, aja kan. ya, Jadi ya. yang penting nyambung, ada beberapa kata yang kita ngerti. Tapi kalau usahakan kalau misalkan memang bisa ya dibikin lebih bagus lah, banyak vocabulary, istilahnya kosakatanya Ada lebih banyak vocabnya, lagi yang ya. kita Kalau bisa kuasai. itu lebih bagus ya. Itu Saya juga masih belajar. sama sih juga belajar. Jadi sama aja kayak kita bercinta ya. Iya. Maksudnya sama aja kita cinta sama seseorang, nggak perlu bahasa yang ribet, yang penting sama-sama ngerti. Ya, siapa? Bahasanya pakai bahasa isyarat, kadang mata aja bisa bicara kan. Ya, yang penting sama-sama ngerti, yang penting atau angkat gitu maksudnya. Saya terima nih kayaknya kan berawal dari sama-sama ngerti kan. Jadi kalau bahasa Inggris Ngerti kalau cewek butuh jalan, ngerti kalau cewek butuh shopping, ngerti kalau cewek butuh kalau sekarang nggak butuh shopping sih, Nah, itu tahu. butuh ini aja online tuh shopping. Shopping juga. Lazada. Jadi nggak harus keluar. Ya, kalau cinta nggak perlu good looking, yang penting butuh rekening. Oh itu dia. Itu sih nomor 1 kayaknya. Iya lah. Soalnya ada pengalaman saya juga itu. Masukin. Nggak apa-apa. Tapi, nah, terus kalau misalkan bahasa lagi, kalau misalkan lagi nongkrong gitu, misalnya suka pada nge-warkop kayak sih, ada kagak sih warkop di sana? Kalau warkop sih nggak ada ya. Jadi Coffee shop ya? Coffee shop juga nggak ada. Jadi kalau untuk kru kita biasa nongkrong itu ada namanya kru bar, ada hobi bar, Kalau lagi break time view gitu bar. kan. Jadi kita sea view. Jadi dia Oh, sea view, sea view. Pandangan laut. Pandangan laut. Oh, jadi Mas Adi tiap hari kena vitamin C terus dong. Ya, vitamin C. Ya jadi di sana kalau kita habisin waktu kayak istirahat lah, kita udah selesai kerja di waktu malam itu. Biasanya kita nongkrong ada kita namanya crew mess. Ya. Jadi itu di sana kalau crew mess itu untuk makan lah, kayak lestek kita masih ada makan lestek malam tuh terakhir. Dan itu ada crew bar gitu. Jadi kita bisa kayak order soft drink. Soft drink? Soft drink. lah. Soft drink nih benar, soft drinknya. Ari, soft drink Ri. Soft drink ya. Cola, Fanta, Tinggal Sprite, masuk. ginger ale, Ginger ale. tonic water. Aduh.
tonic water. Tapi nggak pakai gin ya, nggak pakai gin. Kalau gin ya gin tonic. Iya iya. Soft drink nih. Soft drink ya. Soft drink nih. Kita minumnya soft drink aja. Orange juice. Es teh manis Solo ada nggak di sana? Hah? Es teh manis Solo ada nggak? Teh sisri ya. Kan sini lagi viral nih es teh manis Solo. Solo ada nggak? Di Solo nggak ada. Ada kalau paling ya kita bikin sendiri. Di sana Mas Adi makan nasi nggak? Kebetulan karena mayoritas kita orang Asia, jadi Ya. kita nasi itu masih di provide, masih ada. Cuma ada beberapa yang dari negara luar kan dia nggak makan nasi. Jadi kita sekarang udah dirubah setapan untuk ini yang berubah untuk line di kru ya, untuk kru. Tapi nasi tetap di provide, Tetap ada. sekarang kan kita udah ada dari India, dari Thailand, Filipina, Indonesia, terus Kalau ada dari India berarti ada basmati rice tuh. ada Ya. Bisa bikin kebuli ya. ada nasi apa itu basmati, kita bikin pulau rice. Pulau rice. Pulau rice Maksudnya? iya namanya pulau rice. Pulau rice itu apa? Itu kayak nasi ini India lah, Makan nasi di pulau. Bisa. Nah, ngomong-ngomong makanan, ada nggak satu makanan yang pas begitu Mas Adi nyampe di Vesia, ini apa? Dan menurut Mas Adi kayaknya gue belum pernah temuin ini di Indonesia gitu. waktu itu sih Dan makanan jenis makanan dari negara mana itu? nah sebenarnya kalau makanan itu kita sering lah lihat karena kan basic kita di dapur jadi Iya, kita iya. sering lihat lah di TV di mana sering melihat gambar atau Iya. oh kayak gini tapi yang bikin surprise itu Nah itu. ada satu makanan itu yang disebutnya waktu saya kontrak pertama itu benar-benar nggak tahu itu apa. Jadi disebutnya daging kotak. Daging kotak. Ya, Square beef dong. ya bingung kan daging kotak. Nah, Di sini ada bakso kotak. iya, apa itu daging kotak itu apa ya? Udah lu lihat aja sendiri kata senior itu kan ada banyak senior saya itu saya dekat sama anak-anak housekeeping gitu, abang-abang angkat lah. Anak housekeeping nah, waktu itu kebetulan saya join bareng sama dia. Jadi dia bilang, lu ntar di sana bakal makan daging kotak, dia bilang, lu bakalan senang dah kata dia. Apa sih bang daging kotak? Ya udah lu ntar sana aja, lu baris di mesro, ntar juga lu yang masak, gitu. Nama menunya apa? Daging kotak, Nggak, nama- disebutnya daging kotak. Nggak taunya itu daging rendang bang. Jadi udah nyari-nyari mana daging kotak mana daging kotak. Nggak taunya itu rendang. Makanan hari-hari di Iya. Indonesia. Jadi ya itu yang bikin saya kaget ya. Ternyata daging kotak itu rendang. Itu dan bahasa itu ngetop sampai sekarang. Oh, termasuk Iya. orang luar negeri juga bilangnya daging kotak. Daging kotak. Orang Inggris, orang bule bilangnya daging kotak. Daging kotak bilangnya daging kotak. Ada beberapa yang terkenal sih yang di Sumatera. Itu bagaimana tanggapan mereka? Kan katanya kan rendang itu salah satu makanan terlezat di dunia kan? Gimana ya? Kalau untuk coba seperti itu sih tergantung siapa yang masak. Jadi dari setiap koki atau chef yang ada di kapal itu beda style ya. Jadi ya, kadang walaupun kita di sini sama-sama orang Betawi kita masak semur pasti beda-beda rasanya. Beda tangan. Ya, beda tangan. Jadi di sana juga sama. Rendang itu walaupun sama bumbunya atau Cara ngolahnya beda. cara ngolahnya beda. Dan rasanya tergantung tangan juga Betul. sih. Gitu. Nah, terus Mas Adi pernah nggak masakin menu Indonesia terus yang makan nih bukan orang Indonesia? Terus tanggapan dia apa? Jadi kemarin kalau kita saya kan di spesialis restoran sekarang. Ya. Jadi itu khusus masakan Asia ya. Jadi kemarin itu kalau di Eropa kita itu ada namanya ristapel. Jadi kalau di kita kayak nasi rames lah. Oh, di sana ada stapel. Ya, disebutnya ristapel. Jadi Iya, iya. ristapel itu bahasa Belanda. Jadi Ristapel. jadi Nah, makan tapi itu ristapel RIJ Iya, ristapel. ristapel. Jadi dia itu nasi campur lah. Jadi semua Iya, iya. itu lauk semua nasi Iya, nasi satu rames. piring Ah. lah. Satu piring. Nah itu kayak rendang menunya rendang, ayam kecap, Saya kacang panjang. serundeng, buncis. Ya. Kita pakai buncis, terus kentang. Enggak ada kacang panjang sama. Ada adanya buncis ya string bean gitu lah, string bean. Tapi green bean lah kita bilang itu. Kalau string bean kan ada nggak sih saya rasa? saya rasa ada. Ada. Ikan asin ya ada. Ikan asin nggak ada. Niko. Ikan selar nggak ada ikan selar. Ikan selar Kalau nggak ada. susah nyarinya. Ikan selar nggak ada. Berarti ya, kalau ada mahal ya. Ada mahal. Oh gitu. Itu Nah. pas
Mas Adi provide itu tanggapan mereka pas makan gimana? What is this? Ya kalau untuk orang-orang Eropa sih agak bingung ya. Selain orang Belanda, kalau Belanda itu kan memang Ya dia lama dimarahin Iya, orang basic- Belanda mah. Dia basicnya tahu dia orang kan Belanda. menjajah dulu kan Iya, menjajah di sini. jangan bilang Belanda, dia udah tahu. Iya, dia Terus udah tahu. gue tahu. Kadang-kadang mereka yang komplain. Iya. Nggak enak nih, gue dulu makan waktu Iya. gue ngejajah lagi. Nah, Ya gitu. Gitu ya banyak Karena dia udah tahu beberapa di sini. beberapa tamu Belanda tuh suka komen ya kadang. Karena dia tahu rasa di Indonesia Iya. tahu. Dia tahu cakwe, dia tahu jahe. Dan kadang kan gini kayak kita nih suka pedes ya. Kadang kita kalau bikin pedes dikit mereka tuh komen. Iya. Karena mereka Gak suka pedas, suka sambel. Iya, makanya kadang kita kalau mau bikin makanan tuh menyesuaikan lidah mereka, bukan menyesuaikan lidah kita gitu. Karena yang kita provide ini orang, bukan diri Ya, kita betul. sendiri gitu. Jadi kita mencoba untuk memprovide apa yang mereka suka kayak gitu. Jadi yang kita usahakan seminimal mungkin nggak ada komen dan komplain. Oh, gitu. Nah terus masalah masakan, berarti tanggapannya biasa aja ya? Ya, ada yang bilang itu spesial. Spesial kan? Tergantung dari tamunya sih. Kalau selain dari orang Belanda, Kemarin ada beberapa kali ya, jadi kayak dia orang dikasih nasi rames gitu. jadi kayaknya dia orang Inggris atau orang Prancis. Jadi dia bingung ini apa, dan banyak alerginya juga bang. Jadi dia tuh alergi Kacang. alergi spicy, alergi coconut. Jadi itu besok bikin special order dong. Gitu. Jadi kita suggest ke service. Iya. Jadi untuk biar jadi misalkan kita ada reshuffle nih dinner. Jadi beberapa hari sebelumnya mereka info nih orang service. Jadi biar kita bisa memprovide makanan jenis yang lain untuk tamu tersebut. Untuk menyesuaikan lidah. Iya. Nah, Jadi kita sih fleksibel gitu. Nah, terus gini, yang satu saya bikin penasaran karena selama ini kan saya hanya jadi banyak bahan bercandaan Nah, dan karena kebetulan lagi viral juga apa tuh? soal salad. Salad ya. Salad. Itu gimana tuh? Nah, salad maksud saya kan salad kan ada yang veggie, ada yang fruit. Kan kita di Indonesia sebutnya salad khas Indonesia. Gado-gado itu Gado-gado, salad. iya. Makanya di sana Gado-gado tuh kredok itu salad. Dikenal salad juga di sana. Sama. Salad gitu, Salad. with soya sauce, With peanut sauce. with peanut sauce gitu. Iya, pernah menyajikan itu. Itu ristabel itu kita saladnya itu. Wih. Gado-gado. Jadi jangan salah. Kalau misalnya Terkenal ya, gado-gado di sana ya. Pakai lontong nggak? Enggak. Pakai nasi? Jadi sayuran aja. Pakai nasi nggak? Enggak pakai nasi. Nasi terpisah. Tapi orang luar negeri suka gado-gado. Suka. Gado-gado guys. Ya, jadi gado-gado itu salad. Salad with peanut sauce. With peanut Bener berarti selama ini nggak bercanda ya. Bener ya berarti. Bener, itu. Salad ya. Wah. Itu kita sajikan di menu Keren ristabel. yang suka makan gado-gado. Nah. Hidup Anda sehat. Jadi gado-gado itu go internasional ya Gue udah ya. salad sama nasi pecel. Iya. Berarti Kayak yang jenis-jenis sayuran itu kita sebut salad. salah di sana. Walaupun dia udah di Hah? Lenca di sana ada nggak lenca? Lenca nggak ada. Bawa deh Kacang polong, ada kacang polong. Kacang polong. Terong ada nggak sana? Terong dulu. Eggplant ada. Ada. Ada ya. Kita cuma beda-beda jenis ya. Kalau yang Japanese, yang agak Japanese. panjang tuh yang panjang. Kalau kita yang terong ungu tuh yang Ya, kecil, di sana nggak ada. itu kita sebutnya Japanese eggplant. Japanese Nah, eggplant. kita ada di kapal. Bukan cucumber ya? Kalau cucumber ada. Cucumber apa sih? Cucumber itu timun. Oh timun ya dia. Oh bukan terong ya? Cucumber itu ya ada Japanese cucumber, ada yang US, jadi yang reguler itu ada. Bukan zucchini ya? Zucchini ada lagi. Zucchini Jepang itu yang gede itu ya, turun gede. zucchini Gede. yang sama dia ada yellow, ada green juga. Oh, iya. Kalau rujak, salad masuknya? Rujak maksudnya Kan salad buah. Cuma dia kalau Bilangnya apa tuh? mostly di sana nggak pakai sambal ya. Iya. Jadi kita pakainya kayak misalkan kayak liquid sugar atau pakai ada yang pakai ice cream. Kaida. Ada yang Ada pakai- nanas, ada ubi, ada bengkoang pakai es krim. bisa. Jadi bisa dressing itu kan kita banyak dressing salad. Jadi di sana dressingnya itu kebetulan udah by packing ya, packaging. Ada timunnya juga nggak rujak sana? Ada. Timun pakai es krim. Kalau timun biasanya di yang vegetable. Oh masuknya ke yang veggie itu, yang gado-gado itu. Nah, jadi kalau misalkan yang fruit biasanya ya mix fruit. Tai bubbles. Tai bubbles. Tai bubbles. Nggak ada. Tapi kalau jackfruitnya kadang ada nangka ya, buah nangka kadang ada. Iya jackfruit. Itu special order. Bikin dong.
Iya nanti kita bikin di sana. Durian ada di kapal. Durian only on the special moment kayak lebaran. Tergantung dari siapa yang di bagian pembelian. Oh, aman, apa pas santai aja. Bebas podcast mah. Udah keren ada. Durian di sana durian semua. Sugar daddy ada dong. Banyak. Ya, jadi emang ya. itu Tunnel, salah satu. kapal, sugar daddy banyak. Banyak sih. Bang, mau dong bang, mau makan apa? Tapi ya gimana ya banyak ya itu ya sesaat ya. Kalau Cinta satu malam gitu. ya, jadi kan karena di sana kita totalitas tiga begitu kita punya beda warga negara Beda culture. beda culture. Nah, Kemungkinan soal culture juga, culture shocknya apa di sana ya Mas Adi? Yang ya hal-hal kayak bahasa tongkrongan yang menurut kita di sini tabu atau menurut kita sensitif tapi di sana umum gitu. kalau untuk bahasa yang seperti itu sama ya. Jadi kayak apa ya? Kita masih sama-sama respect lah. Oh. Jadi ketika kita udah akrab banget, udah deket banget, beda negara nih kita misalkan, tapi kita udah akrab banget gitu. Kadang kita Di joinan rokok lah istilahnya ya kan. ngobrol udah akrab banget, udah sering curhat atau apa. Jadi kadang ngomong juga kita udah gak pakai kontrol gitu. Udah enak aja Udah ya. enak aja. Itu nggak apa-apa. Tapi kadang kalau misalkan kita baru sekedar kenal itu kita khawatir. Takutnya yang tadi saya bilang harassment. Harassment. Ya, karena harassment itu bisa verbal, bisa Body language bisa pergerakan. Berarti kalau kita ketemu orang di sana nggak kenal, gue juga nggak bisa langsung nggak bisa begitu ya. sekedar greeting is okay. Jadi kayak good morning, greeting biasa. Bang mana bang? Bang makan bang. Jadi gak kayak Don't worry, be happy. Ada hal yang Mas Adi kenalin nggak ke teman-teman Mas Adi di luar Indonesia kayak gue tuh di Indonesia begini loh, ada nggak gitu? Mas Ya. Adi kenalin sedikit-sedikit tentang kebudayaan kita nih. kalau yang terkenal Atau udah ada yang tahu? Biasanya kan udah ada yang kan Indonesia mostly udah banyak yang tahu. Indonesia karena udah banyak yang tahu ya. Ya, Di karena- Indonesia tuh begini ya, lu ngakuin nggak gitu kadang gitu ya. kayak di Bali atau ke Oh, di Lombok, Bali. kayak mereka udah tahu lah tempat-tempat wisata yang terkenal di kita tuh udah Tahu Monas kan? tahu. Kalau Monas mereka nggak terlalu ini sih kayaknya. Lebih ke Terlalu- Bali ya? Ya, lebih ke Bali sama Lombok. Bali, Lombok, Jogja termasuk ya. Jogja termasuk ya banyak bule Banyak juga. ya. Iya, iya. Karena film Hollywood kemarin kan Ya. di Jogja itu kan. Oh gitu. Jadi kadang Mas Adi nggak cerita juga mereka udah tahu ya. Mereka udah tahu. Paling cuma sekedar nanya beberapa informasi update-nya gimana. Nggak pernah cerita tentang celeduk gitu. Kebetulan nggak terkenal sih Jenduk. Besok mau pergi lagi ceritain, woi lu celeduk ada busway gitu, ada MRT kita di celeduk gitu. Kita udah ketinggalan ya. Ada tayo gitu. Sekarang kita tuh apa ya? Kalau Nah untuk itu dia, hal transportasi udah apa yang ketinggalan. menurut, jadi kita nggak hanya bahas transportasi, hal apa yang menurut Mas Adi ngerasa kayak, aduh gila nih, Indonesia ini kayaknya udah kacau, ini udah ketinggalan jauh banget gitu, yang menonjol banget apa kira-kira? Selain teknologi mau jelas lah. Kalau teknologi Udah jelas. sebenarnya kita nggak tertinggal juga sih. Jadi dalam artian cuma telat. Iya. Agak telat. Kalau Waduh, di Monas minimal. Oh, di Monas. Iya. Kita 212 kita. Oke, nama sosmednya apa aja? Bisa diinfokan ke sahabat. Kalau untuk ada yang mau nengok-nengok. ya untuk ya sahabat atau rekan-rekan yang ada di Fakta ya maksudnya. Atau yang Cikal lah, cikal. ya, cikal semuanya lah yang ada yang bisa atau yang menyaksikan lah. Jadi untuk di YouTube, IG, TikTok sama apa lagi? Facebook mungkin? Iya, Facebook juga. Oke. Jadi untuk di tiga itu YouTube, TikTok sama IG itu saya pakai nama Raden Apes. Dan itu memang sudah lama ya, saya di sini udah lama, jadi tinggal pengembangan aja. Dan untuk di Facebooknya karena kemarin saya baru dapat anjuran dari Ibu Meta. Iya, centang biru nih. Facebooknya ada centang biru. Iya, jadi dapat anjuran dari Ibu Meta, jadi Iya, iya. disuruh untuk Verifikasi. menggunakan ya data pribadi, foto KTP itu nggak foto rekening kemarin kan. Asik. Kalau foto rekening takut salah. Jadi selebgram dong. Iya. Asik, centang biru. Ya, jadi ya untuk sementara itu sih. Jadi di Facebooknya Adi Mariadi atas nama saya. Raden Rampes untuk IG sama TikTok dan YouTube. Oh itu Pak Raden Rampes. Raden Rampes. Oh, guys, sahabat bakar, di follow, di subscribe, dan ditengok-tengok. Iya. Barangkali ada yang butuh
info-info terkini kalau misalkan kayaknya boleh nih gua mencoba peruntungan kerja di laut gitu kan. Iya bisa. Dari misalnya nanti sharing-sharing ada di konten YouTube gitu ya. Skill-skill di IG-nya ya. Ya boleh. Oke, gitu nah. Itu yang akan Mas Adi ingin kembangkan dulu. Dan ini ngembanginnya berarti gimana dong? Mas Adi kan Iya, besok jadi- tanggal 1 katanya mau berlayar lagi. Iya, jadi kemarin itu Diserahkan ke tim jadinya. rencananya kan awalnya itu kecil-kecilan lah. Ya. Jadi cuma dari sebatas ngobrol, terus ada masukan, ada saran, atau jadi gede lah, jadi planningnya itu jadi besar. Kita buka studio. Oh, jadi big plan. Jadi sekalian aja ya. Jadi ya udahlah sekalian kata saya. Jadi ya minta apa ya doanya, supportnya, bantuannya secara komen lah, komen atau saran yang bisa kita aplikasikan nanti ke realnya gimana. Jadi Bisa diskusi di kolom komentar juga bisa mungkin diskusi nanti di kan, kolom ya. komentar. Ya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mau kasih masukan silakan, kita terbuka. Gitu. Jadi kita terimalah, dan mungkin juga ini baru wacana ya, kemungkinan bulan depan ketika saya udah berangkat, ini kan diurus sama tim kreatif atau manajemen dari Rampes Squad ini ya. Wih, Rampes. Jadi kita punya sebutan itu kalau untuk rekan-rekan tuh Rampes Squad kita sebut. Jadi Rampes. Jadi itu ide kreatif aja sih, kata-kata ini aja. Jadi untuk para Rampes Squad kalau mau datang kunjungi studio kita bisa, kalian mau podcast selama promo kalian bisa lah pakai tempatnya dulu. Ini. Tapi nanti kita kabarin kapan kalau udah ready kita Dan alamatnya juga nanti ya, tunggu alamatnya kita akan share nanti. Kita juga akan ada game, akan ada apalah banyak nanti ada banyak game lah ya. juga. Jadi ya tunggu aja, pantengin terus channel YouTube kita atau sosmed kita. Jadi nanti ada riset di situ. Raden Rampes Ya, Raden Rampes. atau di Facebooknya Adi Mariadi. Adi ya? Mariadi. Oke, mantap dan luar biasa sekali. Semoga apa yang kita obrolin di sini dapat memberikan manfaat, walaupun nggak besar, yang penting kecil dulu asal bermanfaat. Insya Allah jadi Amin. kebaikan dan ladang pahala. Amin. Karena kan motonya fakta tebar kebaikan. Ya, iya. Dari kebaikan kita sebetulnya jadi bermitra. Ya, tadi belakang kamera ya. Ya bisa. Kayak ntar MOU di belakang. Ya, ini gua kayak Deddy Corbuzier nih. Jadinya nanti channel gua dibeli nih. Ya adalah nanti lah pokoknya. Nah, pesan terakhir untuk anak-anak Celeduk khususnya, untuk sedikit memotivasi sebelum kita closing, apa pesan terakhirnya untuk biar memberikan pacu semangat. Celeduk ya, khususnya untuk rekan-rekan partai yang ada di Celeduk, Karangtengah dan sekitarnya. Jadi bukan pesan sih, jadi kita saling mengingatkan. Jadi selagi kalian bisa untuk berusaha, jangan pernah menyerah. Jadi itu ya. Jadi karena apa? Karena ketika kita menyerah, itu peluang udah nggak ada. Peluang itu akan tertutup ketika ada perasaan menyerah. Gitu. Jadi selama kita masih mau berjuang terus, nanti akan ada kok titiknya di mana Ketemulah ketemu gitu ya. Entah itu dari teman, entah itu dari orang yang baru kita kenal, atau apapun. Jangan pernah menyerah. Jadi terus berjuang, yang mau berkarir the best ya, Itu biasa aja do pokoknya. your best. Nanti istilahnya Allah akan kasih jalan. Amin, 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 insya Allah. Ya, jadi kayak motonya Pak Habibie juga kan. Iya. Mentalitas kita tuh kayak orang ngayu sepeda aja. Iya. Ngayu aja. Kalau berhenti ngayu berhenti udah. Iya, Selesai kan. Jangan berhenti makanya. Ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Adi atas sharingnya. Ya, terima kasih. Semoga lancar dan berkah selalu, sehat Amin. selalu pastinya. Amin. Karena di luar Indonesia ya kan. Suhu Ya. udaranya berubah-berubah. Ya, suhu udaranya berubah. Ntar dingin, ntar panas, ntar dingin banget, ntar panas banget gitu kan. Belum lagi tadi cerita kena badai segala macem kan. Nah, kalau badai ya sering Semoga jangan sampai terus-terusan kena badai lah gitu kan. Apalagi badai asmara. Aduh, oke. Thank you Mas Adi. Ya. Kehadirannya di channel Fakta. Semoga besok berangkat baik-baik saja. Dan pastinya pergi untuk kembali ya. Ya, pergi untuk kembali. Iya dong. Iyalah, Pergi untuk kembali. Insya Allah di bulan Maret saya udah kembali lagi ke sini, dan di situ mungkin akan ada event ya, akan ada event di channel kita, akan ada event, dan itu melibatkan bukan banyak sih, beberapa Pihak dari ya. pihak yang terkait. Jadi ya minta dukungannya juga semuanya. Mudah-mudahan lah. Dan terima kasih untuk rekan-rekan Fakta atau Sama-sama. tim manajemen Fakta yang udah Sama-sama. kasih ruang, kasih waktu lah, dan Ya, kasih sama-sama. kesempatan juga untuk kopinya.
untuk duduk bareng nih sama pencetus atau apa nih namanya, founder apa nih? Ya, Sio ini ya. kapten, bisa disebut kapten. Kapten Subasa. Ya, makasih udah kasih waktu. Ya, Mas Adi, hati-hati besok berangkat. Jaga kesehatan selalu, ingat keluarga di rumah. Jangan lupa Indonesia tanah airmu. Ya, makasih ya. Oke, thank you. Sekian dari kita, sahabat fakta di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye. Bye-bye. Apa sih dia orang apa? Kamu tahu sendiri kan? Harga ini.